guys, welcome back to my channel. Di sini ditemenin sama aku Nasyo Alita sama besti aku Sri Hasti Pratiwi. Nah, jadi di sini tuh kita mau ngapain sih? Jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang teknik pengambilan sampel probability dan non-probability. Nah, kalian udah pada penasaran kan apa aja jenisnya? Cus, mari kita lanjut. 1. Teknik pengambilan sampel probability. Probability sampling adalah jenis dalam teknik sampling yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random ataupun secara acak. Nah, dari metode ini tuh ada beberapa jenis ataupun model-modelnya. Apa aja sih? Ya, dalam teknik pengambilan sampel probability terdapat 4 jenis nih guys. Yang pertama ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. A. Simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. Teknik pengambilan probability sampel yang pertama adalah dengan cara sederhana dan acak seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Ada pula kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya itu untuk mengurangi kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu, serta peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku yang ada dalam penelitian. Kalau kelemahannya itu rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk memilih sampel dengan menggunakan metode ini. Di antaranya 1. Menyiapkan kerangka sampel penelitian. 2. Menyiapkan tabel angka random. Dan 3. Menentukan metode sampel yang akan digunakan oleh peneliti. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana yaitu dibutuhkan kira-kira 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti perlu lebih dulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih sebagai sampel akan dikembalikan lagi sehingga populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. B. Systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Pola umum dari teknik ini adalah dengan cara mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Kelebihan dari teknik ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lain. Sedangkan kekurangan dari teknik ini adalah peneliti tidak dapat memprediksi variasi dari populasi apabila urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Langkah-langkah untuk mengambil sampel dengan metode ini. 1. Menentukan populasi serta menyusun sampling frame. 2. Menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. 3. Menentukan kelas interval. 4. Menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval dengan acak. 5. Peneliti dapat mengambil sampel dimulai dari angka maupun nomor awal yang telah terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Contohnya, peneliti mengambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke dalam suatu ruangan. Setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut diberi urutan dan orang dengan urutan kelipatan 4 diambil sebagai sampel. Artinya, orang ke-4, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dijadikan sebagai sampel peneliti hingga mencapai 40 populasi. Nah, ini kan baru 2, masih kurang 2 lagi nih guys. Selanjutnya bakalan dilanjutin sama Naswa ya. Nah, jadi selain yang 2 Tiwi jelasin tadi masih ada stratified random sampling sama cluster random sampling. Yang C yaitu stratified random sampling ataupun teknik pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel acak berstrata dilakukan oleh penentuan sampel penelitian yang mengelompokkan anggota populasi dalam kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat rendah, sedang hingga tinggi. Langkah-langkah pengambilan sampel dari metode ini yaitu 1. Menentukan populasi serta daftar anggota populasi. 2. Membagi populasi sesuai dengan strata yang dikehendaki oleh peneliti. 3. Menentukan jumlah sampel dalam setiap strata. 4. Memilih sampel dari setiap strata dengan acak. Contohnya yaitu penelitian
masyarakat pada partisipasi pemilihan umum yang telah dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan oleh peneliti dari usia yang paling rendah ke tinggi ataupun sebaliknya. D. Cluster random sampling ataupun pengambilan sampel acak berdasar area ataupun wilayahnya. Teknik pengambilan sampel ini dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Tujuannya adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Langkah-langkah pengambilan sampel ini yaitu 1. Menentukan populasi warga yang akan diteliti. 2. Menentukan berapa jumlah warga maupun kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. 3. Memilih warga sampel dengan acak. 4. Meneliti setiap individu warga sampel sebagai sampel penelitian. Contohnya, ketika peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada program pemerintah daerah, peneliti akan menentukan sampel dari wilayah yang akan tersebar di Kota Yogyakarta, baik itu pada tingkat dusun, desa maupun kecamatan. Oke guys, lanjut di bagian 2 yaitu teknik pengambilan sampel non-probability. Nah, di teknik pengambilan non-probability itu apa sih sebenarnya? Jadi, teknik pengambilan non-probability adalah kebalikan dari teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, di non-probability ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu purposive sampling, snowball sampling, accidental sampling, dan quota sampling. Purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi. Kelebihan dari teknik ini adalah tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian, serta teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan kekurangan dari teknik ini sama seperti teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak ada jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang telah ditentukan. Contohnya, seperti didasarkan pada ciri gender, demografi, jenis pekerjaan, umur, dan lainnya. Teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam suatu penelitian. B. Snowball sampling. Snowball sampling atau biasa dikenal pula dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel sesuai dengan wawancara sampel sebelumnya. Melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini artinya peneliti dapat meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian terpenuhi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode snowball sampling sangat cocok digunakan untuk penelitian tentang hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari para respondennya. Contohnya seperti penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, dan kelompok khusus lainnya. Nah, masih ada 2 lagi nih, biar Tiwi yang jelasin ya. Kelanjutannya yaitu accidental sampling dan quota sampling. C. Accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan accidental sampling dapat menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu. Contohnya, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Maka, peneliti cukup menunggu di depan toko A, lalu menetapkan sampel pada siapapun yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat gender, umur, profesi, dan lain sebagainya. D. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian lebih dulu. Prinsip dari penentuan sama dengan accidental sampling. Akan tetapi, peneliti perlu menetapkan lebih dulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Kelebihan dari penggunaan teknik ini dalam pengambilan sampel adalah sifatnya lebih praktis, karena sampel penelitian telah diakui sebelumnya. Sedangkan kekurangan dari teknik adalah bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi. Contohnya, peneliti menetapkan penelitian akan dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Maka, jika peneliti pada hari tersebut telah memenuhi kuota
yaitu memperoleh 100 sampel, maka tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video dari kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tunggu kita di video selanjutnya ya. Bye-bye.